Jadi kalau punya suara ada di sini, ada di spanduk ini. Toh, ada di spanduk. Logo parlemen jalanan ini di atas ada CCTV, tapi kemudian ada 5 orang yang berdiri di bawah. Itu tandanya bahwa Pancasila itu 5 Pancasila. Betul. Keadilan sosial dan lain-lain. Ya, kita ini CCTV. Ya, kita CCTV yang melihat sebuah kebijakan yang diskriminasi. Maka kamu diam supaya nanti kita bicara dengan Bapak Kepala Dinas. Ya, kita bicara. Hari ini kita bicara. Kalau sampai tidak ada tindakan, maka oke. Tapi kamu harus yakin dan percaya bahwa Bapak Kepala Dinas mewakili penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat pasti akan mengambil sikap tegas bahwa sesungguhnya kamu juga punya hak. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas bersama perangkat, yang terhormat dan selamat datang Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak W.P. Wetimo, yang saat ini juga telah melaksanakan pelantikan kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Selamat datang. Sampaikan selamat datang dulu kepada Bapak Wakil Menteri. Ya, sekalipun beliau tidak ada di sini, tapi perwakilan Bapak Kepala Dinas ada. Ya, sekali lagi yang terhormat Bapak Kepala Dinas dan juga saudara-saudara yang ada di Dinas Perikanan. Puji nama Tuhan, karena dari perjalanan kota sampai di sini kita tiba dengan aman-aman. Ya, begitu. Hari ini pasar ikan tutup. Tidak ada jualan ikan di pasar ikan, bahkan pasar-pasar kecil. Itu karena nelayan punya hak yang sama di muka umum. Nelayan adalah manusia yang hendak mencari makan atau hidup di atas tanah Papua. Ya, tanah khusus. Jangan kemudian ada pihak-pihak yang punya kepentingan mendatangkan perusahaan yang memiliki kapasitas yang besar daripada nelayan-nelayan kecil. Tidak boleh. Kalau itu terjadi mulai besok, maka kami pastikan kapal-kapal kami akan bakar. Kenapa demikian, Bapak Kepala Dinas yang terhormat? Mereka yang datang dengan kapal sampai di sini menangkap ikan, kemudian memutuskan jaring, ikan hancur di dalam air. Seketika kemampuan jaring tidak bisa dapat diangkat. Pencemaran, ya. Tapi kemudian mereka nelayan lokal ini yang cuma punya kapal kapasitas kecil, yang kemudian diberikan bantuan, pemerintah memberikan bantuan motor, alat pancing, motor, jaring, nelayan perahu. Hari ini tidak berguna bagi kehidupan mereka. Tidak berguna. Sementara mereka adalah pelaku pajak daerah. Pelaku ekonomi. Mereka telah membayar pajak. Mereka telah memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Tapi apa yang mereka dapatkan hari ini? Ya, apa yang mereka dapat hari ini? Mulai awal tahun 2023, kapal telah sandar di pelabuhan, di pelabuhan Angkatan Laut. Hanya 5 yang bisa terlihat, tapi sekian puluh. Ya, Bapak Gadis, mereka yang datang kemarin ini, bahkan ada yang telah menjual perahu dan motor mereka. Itu bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat.
Tapi kemudian mereka jual karena tidak berguna bagi kehidupan mereka. Kita tidak bisa meninggalkan ini. Tinggal saja kan? Ada perusahaan ikan yang masuk untuk kampung nelayan tuh. Di saat lampu-lampu mereka dinyalakan, cuma 5-10 lampu. Tapi kemudian kapal datang dengan kapasitas lampu yang jumlahnya sangat banyak. Menarik ikan daripada rompong-rompong, saudara-saudari. Ikan tidak ada di rompong-rompong, saudara-saudari. Sehingga jumlah penghasilan mereka menurun. Tapi kemudian mereka harus berpikir tentang bagaimana Borobudur yang telah terbakar. Mereka telah ditimpa bencana. Mereka telah ditimpa musibah. Hari ini mereka semua ada di rumah-rumah kos. Hendak mencari hidup. Kurang apakah dan kemanakah mereka harus mengadu? Biasa pemerintah Provinsi Papua Barat telah dan juga Kabupaten Manokwari telah membantu dan melihat persoalan hidup mereka. Tapi kemudian hari ini, awal tahun 2023, kapal perusahaan besar datang kemari, ya, dan mengambil lahan mencari mereka. Radius 30 mil, radius 80 mil, ya, bahkan radius 90 mm. Ini mereka hanya mencari di situ. Tapi kemudian kapal datang dengan kapasitas besar dan mengurung rompong-rompong mereka. Harusnya kami minta, adakah surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat untuk kapal-kapal tangkap ikan yang besar itu beroperasi? Kalau ada, kami minta, mohon dengan hormat pemerintah harus cabut itu. Surat izin itu berdasarkan apa? Kalau berdasarkan kemanusiaan, mereka ini juga punya hak hidup yang sama dengan yang lain. Kami minta untuk dicabut. Kami minta untuk dicabut. Berikanlah ruang kepada mereka pelaku-pelaku pajak bumi dan bangunan yang hidup besar, lahir di atas kota Manokwari ini, bisa dapat menikmati, bisa dapat mencari dengan bebas. Jangan kemudian perusahaan dari luar datang kemari membencangi kepentingan 1-2 orang. Betul. Terus bebas. Nah, kami mohon dengan hormat. Wilayah perairan Sorong sudah tidak ada lagi. Wilayah perairan Sorong sudah tidak ada lagi. Sekarang Manokwari, ya. Maukah supaya perairan di Kabupaten Manokwari dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang ada satu kapal yang parkir di depan Bapak almarhum Jimmy punya rumah. Itu perusahaan. Nama perusahaan apa? Nama perusahaan apa? Mana Pak Sam? Ada yang bilang Multijaya. Ada yang bilang Multijaya. Makmur Jaya. Tapi ada yang kemudian pakai nama perusahaannya dari Alkitab. Ya. Perusahaan yang namanya Sefek Kemurahan Tuhan harus ditolak. Ya. Dia hanya pakai nama perusahaan Kemurahan Tuhan, tapi dia tidak murah dan berbaik kepada mereka. Harus ditolak. Ya. Jadi ini begini. Hari ini, besok. Ya. Jadi, oke, Bapak dan Mama kamu semua. Atau 2 tahun kemudian. Bapak Kadis. Ikan habis di Manokwari. Anak-anak mereka generasi penerus bangsa dan negara. Betul. Terutama generasi penerus Provinsi Papua Barat. Itu betul. Uang SPP, uang semester, mereka itu berasal dari pajak. Bagaimana orang tua mereka bisa dapat ikan, jual. SPP
Dengan Aja demikian, kasih foto anak. kalau sampai mata pencarian mereka ini ditutupi oleh kapal-kapal besar, bagaimana mungkin mereka mampu untuk bayar biaya pendidikan, biaya kesehatan, bahkan hidup sehari-hari daripada anak-anak mereka. Ini bagian pergumulan dan tanggung jawab kita semua. Dengan penuh rasa hormat.